berjamaah salat tarawih dalam satu malam 2 kali. Ya. Satu habis isya, satu lagi nanti yang kedua menjelang sahur biasanya. Apakah ini pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Nah, ini kalau berselisih itu begitu. Kan ayatnya jelas, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah ar-Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat fi syai' ini nakirah tanpa alif lam, maksudnya lil istighraq, untuk semua perselisihan dalam agama ini. Ya fikih, ya muamalah, ya akidah, ya tauhid, semuanya dalam permasalahan agama ini. Apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu ucapan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ya. Adakah contoh dari para sahabat berjamaah salat tarawih 2 kali, satu habis isya, satu menjelang sahur? Kalau ada tentu sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, tentu kita tidak memaksakan diri. Gara-gara ulama fulan, Syekh fulan, hatta Syekh Albani, hatta Syekh bin Baz, hatta Imam Bukhari. Kalau tidak ada pendahulunya, yaitu para sahabat. Dan jangan lupa kaidah besar yang terus diteriakkan di pengajian-pengajian salaf. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Ini besar sekali. Jadi untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang berpahala dan berdosa dalam ibadah, ini timbangannya. Ya. Jika benar hak, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Barangkali ada yang bertanya, kenapa enggak Rasulullah? Kok tanggung amat sahabat? Kenapa enggak Nabi SAW? Bukankah yang maksud Nabi SAW? Seandainya satu peribadatan itu benar, tentu Nabi yang pertama kali melakukan. Betul ucapan ini? Betul kaidah ini? Salah. Ini yang sering kita tertampar oleh mereka ahlul bidah. Karena kita salah ngomong, maksudnya baik, tapi salah ngomong. Kalau sebuah peribadatan itu benar, baik, diridhoi oleh Allah, berpahala, tentu Nabi yang pertama kali melakukan. Sering sebagian du'atus salaf mengucapkan kalimat ini keselio ludah, atau mungkin dia belum begitu matang dalam manhajnya, mudah sekali membantahnya. Lah, puasa tarbiyah Nabi belum pernah melakukan. Salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, Nabi belum pernah melakukan. Membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, Nabi belum pernah melakukan. Ya, memerangi sesama Muslim yang menyimpang, tidak taat kepada pemimpin, Nabi belum pernah melakukan. Bahkan yang jelas-jelas munafik, semua orang tahu dia munafik. Ketika diusulkan kepada beliau, kenapa enggak kita bunuh saja ya Rasul? Udah jelas munafiknya. Bahkan nggak tanggung-tanggung yang mengusulkan atau yang siap membunuh siapa? Masih ingat? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri, Abdullah. Bapaknya namanya Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Semua orang tahu dia ini pura-pura masuk Islam, munafik. Selalu bikin onar, bikin ulah di dalam Islam. Bayangkan perang Uhud yang mestinya diikuti 1000 pasukan, dengan ulah dia yang 300 pulang, tinggal 700. Ini bukan sekali 2 kali. Tapi ketika beliau disarankan bagaimana kalau kita bunuh saja, beliau tolak. Ya, aku tidak mau orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ini siasah syar'iyah. Orang kalau mau belajar siasah syariah, ini salah satu contohnya. Siasah syariah bukan berebut jabatan, bagaimana supaya jadi presiden, menteri, dan seterusnya, bukan. Ini salah satu siasah syariah. Nabi tidak berani, padahal satu orang. Ali bin Abi Thalib berani-beraninya, riwayat mengatakan sampai 3000 orang
dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Berani-beraninya. Padahal mereka sholat, mereka puasa. Bahkan jidat mereka hitam karena bekas sujud. Badan mereka kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Wajah mereka pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam. Kalau mereka sedang tidak puasa, lapar, menemukan sebutir kurma, tidak berani mengambil. Takut haram. Anak-anak muda seperti ini dibantai habis oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan seluruh sahabat tidak ada yang protes. Tidak ada satupun sahabat yang protes atas keputusan Ali bin Abi Thalib ini. Berarti bisa dikatakan ijma sahabat. Ya. Kembali kepada laukana khairan. Kalau kita mengatakan bahwa jika sebuah peribadatan itu baik benar, tentu sudah dilakukan oleh Rasulullah, kita tertampar sendiri. Maka kaidah yang benar bukan itu. Laukana khairan lasabakuna ilai, sabaku dengan fa'il hum. Hum siapa? Sahabat. Bukan la fa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi jika sebuah peribadatan itu benar baik, tentu para sahabat yang pertama kali mengamalkannya. Dengan demikian, diam mereka, tidak bisa berbicara apa-apa. Ya, jika tahlilan itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukannya. Jika maulid Nabi itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali merayakan maulid. Kalau salawat nariyah, salawat tibbul qulub itu baik benar, tentu para sahabat yang pertama kali menggubahnya dan seterusnya. Baru ini membungkam mereka. Ya. Termasuk tadi, adakah riwayat dari para sahabat? Mereka habis sholat berjamaah, sholat tarawih, lalu menjelang sahur, sholat tarawih lagi. Satu masjid ya. Satu masjid. Kecuali di masjid lain salat tarawihnya itu menjelang sahur. Tentu ini lain lagi. Itu pernah diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat dalam 8 kali Ramadan itu saja, kadang habis isya, kadang tengah malam, kadang sepertiga malam yang akhir. Bahkan para sahabat mengira bahwa kami tidak akan kebagian makan sahur. Jadi mengira bahwa begitu selesai qiyamul lail langsung subuh. Ternyata tidak. Rasul lebih tahu dari mereka. Maka Rasul hentikan qiyamul lail dan mereka bisa santap sahur. Tidak lama kemudian azan subuh. Ya. Nah, ini modal bagi kita. Bahwa yang tidak mungkin salah hanyalah Rasul dan kesepakatan para sahabat. Adapun Syekh Fulan, Imam Fulan, Syekh Albani, Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan Imam Bukhari, Imam Malik bisa salah.